kembali lagi di SD Podcast, podcastnya PGSD Universitas PGRI Semarang bersama saya Eka Lain. Seperti biasa, sebelum mulai podcast, aku mau ngingetin buat teman-teman semua untuk selalu pantengin channel PGSD Upgris karena setiap hari Jumat akan tayang video-video baru yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Nah, di episode podcast kali ini kita sudah kedatangan salah satu mahasiswa PGSD Upgris nih. Dia ini baru saja menerbitkan buku. Dan buku apakah itu aku juga udah penasaran nih. Langsung saja ya kita sambut ini dia Mbak Nasla. Eka. Halo Mbak Nasla, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya? Oke, baik, alhamdulillah. Sepertinya sudah siap sekali ya untuk aku tanya-tanya. Siap ready parah ini. Oke, siap ready sekali. Iya. Nah, jadi seperti yang udah aku bilang tadi, sebelum kita mulai mungkin Mbak Nasla bisa memperkenalkan diri dulu, barangkali nanti ada temen atau papa mama yang nonton bisa disapa-sapa ya. Halo, aku Nazla dari Universitas PGRI Semarang, prodi PGSD semester 6, kelas 6H. Oke, kelas 6H nih. Nanti buat teman-temannya yang nonton bisa komen di bawah ya, kelas 6H. Oke. Langsung saja. Jadi Mbak Nasla ini baru saja menerbitkan buku ya, Mbak? Betul. Kalau boleh tahu tuh apa sih motivasinya kok sampai bisa nulis buku terus bisa diterbitkan gitu? Motivasinya tuh apa? Motivasinya itu yang pertama terinspirasi dari itu penulis Malaysia. Oke. Iya. Terinspirasi dari penulis ya, kok bisa terinspirasi tuh lihat bukunya langsung atau lihat di mana nih Mbak? Kalau untuk lihat bukunya langsung itu tidak ya, soalnya itu kan jauh, Iya. tidak mungkin beli bukunya. Soalnya nanti kan prosesnya sangat panjang jika mau beli buku tersebut. Nah, Iya. jadi itu aku tahunya itu dari dia post-post itu Di media di sosial media gitu sosialnya. ya. Ada yang beli kemudian dia mereka review gitu. Jadi aku Oke. tahu isinya gitu. Oke, jadi terinspirasi dari penulis Malaysia dan kebetulan kemarin juga baru saja mengikuti kegiatan di sana juga. Iya. Terus jadi terinspirasi dari tulisan yang di-share di media sosialnya gitu ya. Kenapa kok bisa sampai terinspirasi itu karena mungkin relate sekali ceritanya dengan kehidupan Mbak Nasla atau bagaimana nih? Betul. Selain terinspirasi, faktor lain itu karena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama waktu itu kebetulan pernah patah hati juga. Waduh, pernah patah hati. Ya, jadinya langsung bisa jadi suka sama ceritanya, terus terinspirasi jadi pengen kayak aku pengen nulis nih gitu. Gitu ya, Mbak? Iya, betul. Jadi bener ya, kayak kutipan yang pernah aku baca. Aku soalnya pernah baca kutipan tuh isinya tuh kayak kalau kamu mau suka nulis atau pengen nulis, kamu harus merasakan sakit hati atau patah hati cinta dulu. Oke. gitu. Jadi itu juga berlaku buat Mbak Nasla ya? Iya, betul. Oke. Nah, kebetulan itu aku bisanya menulis, kalau ngomong memang ya terbata-bata Oke. gitu. Jadi lebih ke mengutarakan isi hati itu melalui tulisan. Iya, gitu. betul, Oke, jadi tulisan. tulisan tadi Mbak Nasla ciptakan karena berdasarkan pengalaman hidup. Kalau boleh tahu nih judul bukunya tuh apa? Nah, kata mendalam. Oke, kok bisa terbesit judul makna kata mendalam tuh artinya apa sih buat Mbak Nasla? Artinya itu setiap kata, setiap tulisan, setiap goresan tinta yang aku tuliskan di situ itu memiliki makna yang mendalam di dalamnya. Oke, ada berapa halaman Mbak kalau boleh tahu? 200 halaman. 200 halaman. Itu udah Wow. termasuk kata pengantar, profil penulis Iya. gitu, seperti itu. Banyak banget, 200 halaman tuh banyak. Itu berapa lama Mbak ngumpulin tulisan kata-katanya tuh dari tahun berapa gitu? Tahun 2022 Sampai terbit di tahun 2024 waktu Ramadan kemarin, waktu puasa. Wah, Alhamdulillah berarti berkah Ramadan. Waduh. Iya. Jadi tadi kan ada 200 halaman tuh ya Mbak. Pernah nggak sih tiba-tiba lagi nulis terus kayak aduh stuck banget nih kehabisan kata-kata, kayak tiba-tiba udahlah nggak mau ngelanjutin lagi tulisanku, pernah nggak di posisi itu? Kalau itu pasti pernah, karena namanya juga manusia biasa kan. Iya. Pasti ada rasa malas, rasa bosan, rasa stuck gitu. Jadinya ya mau tidak mau, kalau niatku kan udah Iya. udah bulat pengen ceritaku Baca orang lain kan. Oke. Aku harus mau nggak mau harus menyelesaikan buku Oke. itu gitu, agar semua orang yang merasakan hal yang sama itu tidak merasa sendirian seperti itu. Oke, jadi tadi kan harus melawan rasa malas ya. Iya. Selain tipsnya berarti itu biar kita tuh nggak malas sih, kita harus melawan rasa malas itu Iya, ya Mbak. betul. Oke. Nah, tadi kan berbicara mengenai buku tuh. Jadi inspirasinya menulis itu karena biar yang mengalami kejadian yang sama tuh kayak nggak sendirian, berarti kayak ada temen gitu ya Mbak. Oke, jadi tadi itu ya teman-teman. Kalau boleh tahu juga nih, ada nggak sih
kesertaan orang tua atau keterlibatan orang tua dalam penulisan buku ini? Kalau Mungkin awal terinspirasi gitu. Kalau awalnya belum, orang tua belum tahu karena memang sengaja memang dibuat surprise gitu, tapi ternyata orang tua menganggap lain, dikiranya itu aku tidak bicara dulu gitu. Iya. Ya tapi respon setelah aku menerbitkan Memberitahu buku gitu. itu beliau itu Sangat mendukung, mensupport sangat sekali. mensupport. Iya, Iya, betul. tadi ayahnya juga sangat mensupport Iya, sekali ya tadi sampai soalnya membaca udah cerita gitu. Membaca semuanya 200 halaman itu udah dibaca habis sampai terharu bahkan. Waduh, gitu. terharu tadi ya ayahnya. Terus kayak berarti kemarin tuh soalnya aku tuh juga lihat di postingannya dan itu kayak aku juga kaget sebagai teman karena nggak pernah cerita tiba-tiba nerbitin buku dan teman-teman satu kelas tuh juga pada responnya tuh sangat mendukung sekali ya Mbak ya. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, setelah menerbitkan buku ini waktu itu proses menunggu dari mengajukan untuk diterbitkan sampai jadi buku tuh berapa lama tuh nunggunya? Kalau itu ya mungkin kurang lebih sekitar 1 tahunan lebih ya, soalnya itu kan butuh waktu seleksi naskah itu ya, Iya. terus kemudian ada buat cover, buat tulisan profil penulis, terus makna kata-kata untuk orang terkasih gitu. Pastinya perlu memerlukan proses yang panjang Oh, gitu. enggak. Oh ya. Oke. Dari tulisan ini tuh sebenarnya Mbak Nazla tuh hobi baca buku juga nggak sih, kayak mungkin baca novel, baca Wattpad gitu ya nggak sih Mbak Nazla tuh pengalamannya? Kalau untuk suka membaca tuh kebetulan aku tidak suka membaca. Ya pernah Iya. membaca sekali tapi tidak sampai habis gitu. Berarti lebih suka nulis Menulis gitu, gitu, nulis dan berbagi cerita. betul. Yang penting Oke. pede aja nulis walaupun ya masih ada kurangnya, masih ada salahnya, tapi kan eh, yang penting berani mencoba dulu gitu. Oke. Masalah itu kan nanti bisa berjalan seiring dengan waktu gitu. Oke, tadi tuh menarik banget ada Mbak Nazla tuh bilang kalau dari pengalaman sakit hati nih. Berarti dari pengalaman pernah menjalin hubungan terus sakit hati jadi pengen nulis buku atau gimana nih? Iya betul. Waktu itu tuh memang masa-masa Problematik banget. problematik Oke. banget. Terus ya waktu itu kan juga menjalin seseorang dengan Menjadi hubungan ya, terus karena udah selesai bikin sakit hati jadi terinspirasi buat nulis iya, gitu. daripada curhat di sosmed kan. Iya, gitu. lebih Jadi, baik curhat di buku jadi ta- karya. Iya betul, tapi tentunya dengan kata-kata yang baik, Baik, dengan sopan oke. seperti itu. Jadi itu ya tipsnya tadi. Jadi sakit hati tuh juga nggak melulu tentang itu tuh negatif, hal negatif ya, tapi bisa membawa hal positif juga dalam diri kita. Contohnya nih kayak Mbak Nazla sampai bisa terbit buku. Oh iya, seperti yang teman-teman bisa lihat, sobat Gus sudah bisa lihat, ini adalah buku yang telah diterbitkan Mbak Nazla dan buku ini juga sudah ber-ISBN ya Mbak ya. Iya. Oke, judulnya adalah Makna Kata Mendalam. Ini covernya juga Mbak Nazla bikin sendiri ya? Iya betul. Oke, ya ini berdasarkan pengalaman atau cerita-cerita yang ada di hidup Mbak Nazla, semuanya Mbak Nazla tuangkan ke dalam buku ini. Jadi mungkin kalau ada yang tanya, gimana nih aku mau baca tapi belinya di mana gitu, di mana Mbak? Untuk kalian yang ingin membeli atau atau tertarik dengan bukuku, itu kalian bisa membeli di e-commerce Shopee, Tokopedia dengan nama toko Bara Pustaka Store. Oke, tadi sudah disepil oleh Mbak Nazla kalau jika kalian tertarik dan ingin membaca buku itu, barangkali ceritanya bisa relate dan bisa memberi sedikit pencerahan buat kalian biar kalian tidak merasa sendiri. Kalian bisa baca buku dan beli bukunya Mbak Nazla melalui e-commerce yaitu Bara Pustaka Store ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri nih Mbak Nazla, biasanya aku mau tahu banget nih tips buat Mbak Nazla karena biasanya tuh banyak dari kita mungkin tuh sebenarnya tuh bisa dan mampu untuk menulis tapi cuman kayak bingung nih kayak harus mulai dari mana, terus nanti tulisanku bagus enggak ya, jadi keraguan-keraguan yang itu yang membuat mereka jadi nggak mau untuk aku nggak mau deh nggak mau nulis karena mungkin tulisanku nggak bagus, nggak bisa dibaca orang gitu. Tipsnya tuh apa Mbak biar bisa pede gitu? Kuncinya yang pertama itu melawan rasa malas. Oke. Nah, kenapa mengapa Rawat malas rasa malas. bisa menghambat semuanya? Karena malas itu kan artinya menunda waktu, menunda pekerjaan gitu. Dan Iya. jadinya kalau misalkan malas, nah nanti akan tugas-tugas yang akan diselesaikan itu akan terbengkalai gitu. Oke, gitu. Tipsnya yang pertama lawan rasa malas. Kemudian ada lagi nggak Mbak tipsnya nih? Yang kedua itu ada faktor tertentu atau faktor inti atau patah hati, jatuh Cinta, cinta, ya, gitu. tentang kehidupan sehari-hari gitu. Oke, jadi tips yang kedua tuh
harus ada faktor pendukungnya seperti kayak sedang jatuh cinta, terus lagi patah hati, itu bisa juga biar ya bisa jadi hal positif juga kita bisa tuangkan ke dalam buku gitu salah Iya. satunya. Terus ada Betul lagi nggak Mbak sekali. faktor yang ketiga nih? Faktor yang ketiga itu dorongan dari sendiri, misalkan untuk motivasi orang lain atau untuk biar bisa punya, karena kan kalau misalkan kan manusia kan itu pastinya akan meninggal. Nanti kalau kita meninggal tuh karya kita tuh masih abadi dalam Abadi. tulisan seperti itu. Oke, berarti kayak biarpun kita udah nggak ada tapi orang-orang tetap mengenang kita melalui Iya, karya. tentunya Oke. nanti dengan tulisan yang positif, yang baik gitu, biar orang lain itu ikut bisa menjalankan hal Hal baik baik tersebut. juga. Iya. Oke, jadi 3 tips dari Mbak Nazla yang wajib banget Sobat Guseda terapkan atau mungkin dicatat, barangkali lupa ya tipsnya itu tadi, biar kita tuh tetap semangat dan kayak yang mungkin ragu untuk nulis nggak apa-apa, dicoba aja, barangkali dari sebuah coretan-coretan yang kita tuliskan di buku bisa jadi sebuah karya yang Mbak Nazla terbitkan juga, seperti itu ya Mbak ya. Mungkin nih sebelum aku tutup podcastnya, Mbak Nazla mau membacakan mungkin salah satu kata kalimat kutipan yang menurut Mbak Nazla itu bener-bener ngena banget dan itu bener-bener wah, itu nih kata-kata yang bikin aku ngena banget pokoknya gitu. Bisa dibacakan Mbak? Boleh. Oke, mari kita dengar ya Mbak Nazla membaca puisi. Ini kata-katanya tentang cinta sih, tentang pernah kejadian Oke, gitu pernah kan. kejadian. Oke. Semua orang yang pergi, biarkan mereka pergi. Jangan takut jika tidak ada yang menemani, karena masih ada Tuhan yang selalu setia mendampingi. Oh, Gitu. kita beri tepuk tangan dulu buat Mbak Nazla. Itu tadi salah satu kalimat yang pernah Mbak Nazla alami dalam hidupnya. Berarti semua cerita yang ada dalam buku itu relate sama kehidupan yang Mbak Nazla ya. Betul sekali. Oke, sekali lagi mungkin bisa dipromosikan kalau mau beli di mana dan melalui toko apa gitu. Untuk kalian yang ingin membeli buku ini, bisa kalian beli di e-commerce Shopee atau Tokopedia dengan nama toko Bara Pustaka Store. Oke, ya itu tadi sudah disebut oleh Mbak Nazla, dan sekali lagi berarti hal positif yang bisa kita petik dari podcast kali ini yaitu kita harus tetap melawan rasa malas. Yang kedua, kita harus selalu termotivasi dalam diri kita bahwa kita itu bisa dan jangan pernah ragu untuk mencoba, karena ya itu tadi kita nggak akan tahu kalau kita tidak mencoba. Dan sekali lagi aku mau ngingetin untuk selalu pantengin channel Pagi SD Upgris, karena setiap hari Jumat akan tayang video-video baru yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa juga nih di like, comment, share, and subscribe. Komen juga di bawah next kita harus mendatangkan atau mau bintang tamunya siapa. Bisa banget komen di bawah. Oke, sekian podcast kali ini. Bye-bye. Terima kasih.